Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan kita boleh kembali bersama-sama beribadah mendengarkan firman Tuhan. Berapa banyak Bapak Ibu pernah dahulu baris berbaris? Saya rasa semua kita. Kalau kita sekolah ada upacara bendera, kita disuruh baris berbaris. Saya ingat saya pernah juga baris berbaris waktu SD. Bahkan saya paling sering disuruh untuk menaikkan bendera. Dan itu menjadi sorotan. Saya dengan teman saya keluar dari barisan, berjalan dengan tegap menuju tiang bendera, lalu mengambil bendera itu lalu dibuka. Kadang-kadang waktu kita buka saudara, terbalik, merah putihnya putih merah. Jadinya bendera Polandia Bapak Ibu, bukan bendera Indonesia. Kadang-kadang kita buka, kita mau tarik, nyantol talinya, gak bisa naik-naik Bapak Ibu. Sehingga jadinya setengah tiang benderanya, padahal gak ada yang meninggal. Bapak Ibu, kalau bicara baris berbaris, gampang salah kita ini. Tapi kalau saya lihat di video-video yang di YouTube, baris berbaris yang di video masuk selalu bagus-bagus. Keren. Tentara-tentara dari berbagai macam negara. Yang dari China, keren. Nanti lagi dari mana? Dari Taiwan, keren. Dari Eropa. Saya sering lihat itu saudara. Barisnya itu bagus. Begitu banyak orang, ribuan orang. Mengayunnya itu loh kok bisa sama. Jangan-jangan tarik nafasnya juga sama. Keren banget saudara. Gak kelihatan ada yang salah. Kalau itu yang namanya senjata diputar-putar, kok bisa sama semua. Hebat sekali. Dan saya kagum. Saya rasa semua kita kagum kalau lihat baris berbaris yang sangat bagus. Namun apa yang kita kagumi? Seringkali yang kita kagumi luarnya. Seringkali yang kita kagumi penampilannya, baju seragam mereka, cara jalan mereka, cara jalan, cara memandang. Wah, itu bisa sama semua, heran. Gaya tangan, gaya kaki, wah derap mereka mantep semuanya. Pernah lihat yang kacau enggak? Pernah. Amburadul? Pernah. Garisnya miring-miring? Pernah. Jalannya bengkok-bengkok? Juga pernah. Tetapi yang paling penting sebenarnya adalah yang di dalam. Kalau kita bicara marching on, berderap maju, yang paling penting itu bukan penampilan luar, tapi apa yang membekali kita di dalam untuk kita maju. Itu paling penting. Nah, hari ini saya ingin bawa kita bersama-sama melihat the spirit of marching on. Jadi ada yang namanya semangatnya. Semangat untuk maju itu didapat dari apa? Karena di dalam dunia ini ada orang maju, ada orang hanya berderap dan berderap saja tapi jalan di tempat. Ada orang yang mungkin mundur, ada orang yang mungkin berderap dan jalan dan tidak dia sangka dia belok. Bapak Ibu, di dalam dunia ini kita bisa coba. Saudara tutup mata saudara dengan kain hitam. Lalu saudara lihat, saya akan bergerak maju lurus ke sana. Saudara tutup dengan kain hitam mata saudara. Silakan saudara ambil 100 langkah. Lalu setelah itu buka. Apakah saudara majunya lurus atau jangan-jangan menyamping? Banyak kita bisa menyamping. Nah, hari ini kita mau belajar firman. Dan belajar dari murid-murid Yesus, khususnya Petrus. Bagaimana Petrus marching on. Di tengah-tengah 11 murid yang lain. Duduk diam saja. Do nothing. Tidak lakukan apa-apa. Buka dengan saya di dalam kitab Matius 14. Ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-33.
Matius 14:22 sampai 33, ayat yang sering kita baca, sering kita dengar, namun ada hal-hal baru yang indah yang saya dapatkan dari Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya Engkau anak Allah." Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, sebuah kisah yang menarik. Bahwa Petrus dan murid-muridnya ada di dalam perahu. Setelah Yesus kasih makan 5.000 orang, mereka disuruh dahulu menyeberang ke seberang. Yesus nanti menyusul, karena Yesus sedang menyuruh pulang orang banyak yang terkagum-kagum dengan dia, terkagum dengan ajarannya, terkagum-kagum dengan mujizat kasih makan 5.000 orang. Wow, kagum. Mereka mungkin sambil mau pulang, salaman dahulu dengan Yesus. Dan saya yakin percaya, mereka hanya bersalaman, tidak mungkin selfie-selfian, karena belum ada HP waktu itu. Jadi Yesus suruh mereka pulang, lalu Yesus naik ke bukit berdoa. Tapi jam 3 malam, Yesus lihat murid-muridnya sedang kena ombak yang besar. Dan Yesus datang kepada mereka, jalan kaki di atas air. Wow. Jadi nanti timbul pertanyaan, Pak Hani, Yesus ini bisa berenang apa enggak ya? Belum ada cerita Yesus bisa berenang apa tidak. Karena Yesus bisa berjalan. Karena saudara dan saya tidak bisa berjalan, itu sebabnya kita belajar berenang. Itu bedanya. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, Yesus berjalan ketemu dengan mereka. Bukannya disambut, mereka justru ketakutan berkata, "Itu hantu." Lalu mereka teriak-teriak, kata Alkitab, mereka teriak-teriak dan hanya bisa teriak. Tahu kenapa? Karena mereka tidak bisa lari. Kalau ada orang lihat hantu di rumah atau di lapangan atau di hutan sawah, saya yakin hantu pasti apa? Habis teriak apa? Lari. Murid-murid tidak bisa, saudara. Hantu, hantu, diem aja tapi nggak lari-lari. Kenapa? Karena mereka tahu mereka ada di dalam perahu, Bapak Ibu. Tapi Yesus berkata, "Ini aku." Lalu ini yang terjadi. Petrus bilang apa? "Kalau memang itu engkau, suruh aku datang kepadamu, tapi berjalan juga di atas air seperti engkau." Yesus berkata, "Datanglah." Wow. Dan dia berjalan. Inilah yang disebut the marching on. Ini yang hebat. Di antara 12 murid, hanya satu yang berani keluar berderap maju kepada Yesus. Lalu pertanyaan kita adalah, apa yang ada di dalam? Apa yang ada di dalam Petrus? Apa yang dia punya sehingga dia lebih dari yang lain?
Dan dia bisa menjumpai Yesus. The spirit of marching on. Nomor satu yang harus kita punya adalah braveness, keberanian. Manusia itu kalau sudah hilang keberanian, habis dia. Duduk diam, duduk manis. Tidak peduli talentanya banyak. Tidak peduli pengetahuannya banyak. Tidak peduli apa yang dia miliki banyak dalam hidup. Kalau manusia dikuasai ketakutan, duduk manis dia. Betul tidak? Itu sebabnya di dalam dunia ini kalau saudara ingin maju, saudara tidak boleh tidak harus punya yang namanya braveness, keberanian. Tanpa keberanian tidak akan mungkin saudara engkau bisa maju. Dunia ini mau bisnis. Bisnis kalau tidak punya keberanian, jangan bisnis. Bisnis itu membutuhkan bukan hanya modal, pengetahuan, tapi butuh berani ambil kesempatan. Berani ambil keputusan. Berani ambil resiko. Betul tidak? Tanya pengusaha besar, tanya tuh yang sukses semua. Semua itu berani, saudara. Itu sebabnya di dalam hidup ini, kalau kita mau marching on, berjalan maju, berderap maju dalam hidup, keberanian harus ada. Keberanian adalah menaklukkan rasa takut. Bukan tidak punya rasa takut. Punya. Tapi berani. Punya, tetapi keberaniannya itu menaklukkan rasa takut itu. Jadi orang berani itu bukan orang yang tidak pernah takut. Orang berani itu adalah orang yang mengalahkan rasa takutnya. Ini yang Tuhan mau di dalam hidup saudara dan saya. 12 murid tadi takut sama-sama. Saya yakin Petrus juga teriak-teriak. Tapi Petrus ini beda jiwanya. Setelah semua teriak-teriak, Tuhan bilang, ini aku. Oh ya, kalau memang itu engkau, panggil aku berjalan kepadamu di atas air. Petrus tidak pernah jalan di atas air. Dan dia berjalan saat itu. Keberanian itu adalah membuat keputusan baru. Petrus berani ambil keputusan yang baru. Dia bilang kalau memang itu engkau, panggil aku datang kepadamu. Dan Yesus panggil, datanglah. Dan dia berani keluar. Keberanian itu membuat manusia berani ambil keputusan baru. Sementara yang 11 diem aja, bingung mau lari kemana. Ombak besar sekali. Dalam perahu aja udah mau mati. Aduh, gelap kayak begini. Mau kemana? Gak bisa. Ketakutan aja. Tapi Petrus menjadi orang yang berani ambil keputusan baru. Mau berjalan di atas air. Ini yang beda. Orang yang berani berderap maju, hidupnya beda. Pengalamannya beda. Hasilnya beda. Karena hanya Petrus di dunia ini yang pernah berjalan di atas air. 11 murid yang lain tidak pernah. Kenapa? Petrus punya keberanian. Keberanian adalah melakukan tindakan yang baru. Tindakan baru. New action. Ini yang penting. Biasanya kemana-mana dayung perahu nih. Tapi kali ini beda action. Bukan dayung perahu. Keluar dari perahu, jalan di atas air. New action. Hanya orang-orang yang diberi keberanian dan memiliki keberanian akan berani ambil action baru dalam hidup ini. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita belajar. Hidup ini butuh keberanian. Saudara berani atau tidak? Saya itu pernah lihat video sampai tertawa-tertawa sendiri. Sampai saya lihat 2 kali. Seekor kambing yang besar dilawan oleh seekor ayam. Jangan-jangan ayamnya Pak Sutrisno. Berani lagi. Jadi udah tanduk-tandukan begitu.
Sampai lari terbirit-birit, kambingnya bukan ayamnya. Coba bayangin. Itu kok hebat sekali kayak begitu. Apa yang ada pada ayam itu? Keberanian. Berani. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, saya baca kisah menarik mengenai seorang anak muda bernama namanya Alec Honnold, umur 31 tahun. Hobinya naik gunung. Hobinya climbing. Jadi naik bukit-bukit batu itu. Nah, di Amerika ada Yosemite. Itu satu taman nasional yang besar. Di taman yang besar itu ada satu pegunungan marmer. Tingginya 1000 meter. Tapi pegunungan itu bukan begini. Kita kalau gambar gunung kan begini. Nah, menurun kan gitu. Dari samping naik dan menurun. Gunung ini tingginya begini. Ke atas. Dan Alex ingin naik gunung itu. Banyak pendaki kepingin naik gunung seperti itu. Itu namanya El Capitan. Biasanya orang kalau naik bawa perlengkapannya luar biasa. Baik tali, baik segala macam perlengkapan buat naik. Pengaman dan juga tidak pernah ada yang sendirian. Paling sedikit bawa satu teman untuk ikut naik ke atas. Alex Honnold tidak demikian. Dia tinggalkan sekolahnya. Dia sekolah di Berkeley, di California. Dia keluar dari sekolahnya dan dia itu kemana aja cari gunung tinggi untuk dia daki. Gunung batu. Dan dia naik dengan kedua belah tangannya. Dari umur 11 tahun. Dia udah jadi pendaki gunung. Sampai umur 31. Untuk naik El Capitan dia latihan 2 tahun. Untuk naik ke atas. Saudara, tanggal 3 Juni 2017. 3 Juni. Baru-baru ini. Dia memecahkan rekod. Menjadi anak muda yang berhasil naik sangat cepat. Hanya butuh 4 jam. 4 jam tanpa tali pengaman sama sekali. Tanpa bawa apapun alat untuk mendaki. Naik sendirian. Dengan tangan. Dan waktu dia selesai itu. Diwawancara. Gimana perjalanan naik? Dia bilang, ada daerah-daerah di ketinggian 2.500 feet. Itu ada daerah yang sangat sulit. Susah naiknya karena hanya ada lubang untuk jempol. Dan 1 jari. Jadi dia naik dengan 1 jari. Tidak ada tempat pegang untuk 5 jari. 1 lubang dan dia masukkan jarinya, dia naik cari lubang lagi buat jari yang lain. Bukan 5 jari atau 10 jari, 1. Dan dia bilang itu yang paling sulit untuk naik terus sampai ke atas. Tidak ada apa-apa. Dan kalau dia jatuh, dia pasti munculnya di koran, televisi. Karena tidak ada pengaman sama sekali. Apa yang membuat dia bisa? Keberaniannya. Betul nggak Bapak Ibu? Kita kalau pergi luar negeri, naik gunung, naik tempat tinggi, lalu lihat-lihat ke bawah begini aja. Aduh, iya kan? Rasanya ser. Habis begitu tanya, toiletnya mana? Iya kan? Ini orang bisa naik 1000 meter Bapak Ibu. Dengan hanya jari 10. Dia berhasil. Satu-satunya orang. Apa yang membuat dia berani naik? Keberanian. Apa yang membuat dia berbeda dari orang lain? Keberanian. Itu sebabnya di dalam hidup saudara dan saya,
Kalau Anda hilang keberanian, you lose everything. Kehilangan segala-galanya. Saya membaca kisah tadi pagi. Menarik. Apa sih yang bisa dihasilkan seorang anak umur 10 tahun? Dulu saudara dan saya umur 10 ngapain aja? Mainannya apa? Waktu kita 10 tahun. Ini ada anak namanya Yuma, umur 10 tahun. Sudah menghasilkan 5 aplikasi dan membuat 5 aplikasi. Memprogram sendiri 5 aplikasi. Dan muncul di iOS. Muncul. Dia udah dapat uang dari iklan. Kalau dia bilang, kenapa saya buat aplikasi? Papa saya kadang-kadang ngajak saya makan gak tahu restorannya di mana. Jadi aku buatin restoran. Buatin aplikasi untuk cari restoran. Dia buatin. Jadi kita ada di mana aja, begitu buka kita tahu daerah sekitar sini. Restorannya mana aja. Hebat. Dia udah buat 5. Udah muncul semua. Kalau saudara cari ada semua. Di iOS, di Apple saudara. Entah kalau di Samsung, Android. Tapi di iOS ada. Dan saudara, anak ini tinggalnya di Melbourne. Dan diundang dia datang di konferensi. Semua programmer dunia diundang. Sampai yang paling tua umurnya 82. Diundang datang untuk ketemu dengan Tim Cook. Pendiri atau pemilik Apple atau penguasa Apple pada saat ini. Dan anak ini mencuri perhatian Tim Cook. Tim Cook sangat terkesan dengan anak ini. Kok bisa anak umur 10 tahun? Bukan isinya main-main. Tapi bikin program. Dan program yang dia buat itu mengalahkan banyak yang sudah pinter-pinter sekali. Dari umur 6 tahun dia baru mulai belajar. Jadi baru 4 tahun dia sudah bikin program. Dan yang hebat, dari penerbangan Melbourne menuju Amerika Serikat, di atas pesawat dia ciptakan 1 buah program lagi. Kalau saya kan nonton video, makan, bobok. Tapi anak ini bikin program. Waktu diwawancara oleh BBC, di syuting oleh BBC, dia bilang begini, I will revolutionize the world. Saya akan ubahkan dunia ini. Umur 10 loh. Visinya, keberanian yang ada dalam hidupnya. Umur 10 bisa bilang begitu. Bahasa Inggrisnya lancar. Saya cari fotonya. Lihat fotonya. Dapat. Kok kayaknya. Sebab namanya Yuma Suryanto. Papai namanya Hendry. Kira-kira itu merah putih itu. Tinggalnya di Australia. Umur 10 tahun. Tapi bisa bilang, I will revolutionize the world. Saya akan ubahkan dunia. Dan saya akan ajar orang bagaimana bikin aplikasi. Wow. Kalau bukan punya keberanian, tidak akan. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau dia tidak punya keberanian, tidak akan dia buat program. Kita loh yang sudah ada programnya, make aja susah kok. Apalagi buatnya. Ini orang luar biasa. Makanya jangan hidup itu kehilangan keberanian. Yang kedua kita lihat bersama-sama. Spirit of marching on bicara mengenai obedience. Bicara mengenai ketaatan. Ini yang Tuhan mau. Bahwa hidup saudara dan saya memiliki ketaatan. Ketika Petrus berkata, kalau memang itu Engkau Tuhan, suruhlah aku berjalan kepadamu di atas air ini. Datanglah. Lah ombake Tuhan. Anginnya kini masih kencang. Oh Tuhan,
tunggu reda sebentar. Lo belum pernah lo Tuhan, baju ininya mana ini? Life jacketnya ini Tuhan. Pakai ini dulu ya, mana ini? Dia mentaati. Ini modal yang sangat indah. Di dalam hidup ini, kalau Tuhan suruh saudara apa saja, jalani. Setuju? Saudara baca firman, yang Tuhan mau dari saudara dan saya adalah taat. Bukan berargumentasi dengan Tuhan. Bukan berdebat dengan dia. Tapi taat. Kalau Petrus tidak taat, dia tidak menikmati hasilnya. Dia akan sama seperti yang lain, duduk manis di dalam perahu dan basah karena ombak. Mungkin kelaparan. Tapi Petrus mempunyai pengalaman yang berbeda karena taat. Ini yang Tuhan mau dalam hidup saudara. Di dunia ini, kalau baca buku rohani, banyak mujizat terjadi, banyak pertolongan terjadi. Pelajari, biasanya orang-orang yang alami pertolongan Tuhan yang sangat ajaib adalah orang-orang yang taat. Amin Bapak Ibu. Taat. Mujizat-mujizat yang terjadi dan kita baca dalam perjanjian lama, perjanjian baru, rata-rata mengandung ketaatan. Ini yang Tuhan mau. Tuhan itu tidak cari orang yang super pandai. Dia cari manusia yang taat. Apakah saudara taat? Manusia kalau mau maju harus berani mentaati panggilan dirinya. Apa panggilan Tuhan dalam hidup saudara? Jalani. Kalau Tuhan panggil saudara jadi direktur, jadilah direktur yang sungguh mentaati Allah. Kalau Tuhan panggil saudara jadi sekretaris, jadilah sekretaris yang benar mentaati Allah. Tuhan panggil jadi lawyer, dokter, pilot, apa aja. Tuhan bilang taat. Ini yang Tuhan mau. Ketaatan itu adalah fokus kepada Allah. Kenapa manusia tidak bisa taat? Fokusnya melenceng. Ketika fokus melenceng, Anda menjadi manusia tidak taat. Selama fokus kita kepada Kristus, saudara dan saya akan pernah bisa mentaati Dia. Kalau kita sudah mulai lihat yang lain, sulit taat. Berapa banyak pergumulan terjadi karena kita lihat yang lain, tidak lihat firman, tidak lihat Allah. Ketaatan adalah mempercayai atau trust God, mempercayai Allah. Itulah ketaatan. Taat itu artinya percaya bahwa Tuhan pelihara kita. Taat itu adalah bukti aku percaya. Karena aku percaya, aku keluar dari perahu ini. Dan aku berjalan di atas air ini karena aku taat kepadamu. Jadi taat itu bukti seseorang percaya. Kalau ragu-ragu sulit taat. Saudara orang taat atau bukan? Ketaatan itu menyenangkan hati Allah. Di dunia ini kalau saudara melihat mengenai Yesus, Yesus dikatakan taat dan taat sampai mati di atas kayu salib. Kitab Filipi 2 cerita itu. Yesus menjadi anak domba yang taat. Kalau mau menyenangkan Tuhan itu taat. Ketaatan itu jauh lebih menyenangkan Tuhan daripada sekedar korban bakaran. Taat Bapak Ibu. Ini yang Tuhan mau. Saya membaca kisah
Mungkin saya pernah cerita, seorang jurnalis bernama Petra Reski tulis buku The Honored Society, satu komunitas yang terhormat, bicara mengenai kehidupan para mafia. Dia dekat dan bisa dekat dengan mereka, sehingga dia bisa tulis kisah hidup beberapa mafia, tokoh-tokohnya, kepala-kepalanya, kepala geng. Contohnya mafia dari Sisilia, Marcello Fava. Dikatakan orang ini sebenarnya rohani, tahu Tuhan. Tiap kali mau bunuh orang, bikin tanda salib dulu dia. Dor. Kalau kita itu makan berdoa. Kalau dia udah lebih lagi, sebelum membunuh berdoa. Ada lagi Bernardo Provenzano. Bernardo Provenzano waktu ditangkap, dia punya 5 Alkitab. Dan Alkitabnya dia itu tidak ada yang bersih. Semua ada catatan tangannya dia. Digaris bawahi, kasih catatan. Mungkin kalau ke gereja dengar apa, nyatet begitu. Jadi Alkitabnya itu semacam buku pribadi yang betul-betul pribadi, karena banyak sekali catatan-catatan di pinggirnya. Di rumahnya itu ada 91 patung. Patung religius. 73-nya patung Yesus. Tetapi hidupnya beda. Lalu ada mafia namanya Michel Greco. Waktu ditangkap, dia bawa ke penjara 4 buah buku. 2 buku menyanyi, 2 buku nyanyian, 1 Alkitab, 1 lagi buku doa. Kan rohani ini. Hebat ini. Tapi ya itu, satu yang kurang dari mereka ini semua, tidak ada ketaatan penundukan diri pada firman. Percuma punya Alkitab 100 kalau tidak mau taat firman. Betul nggak Bapak Ibu? Percuma kan hafal ayat sampai 1000 kalau tidak taat firman. Yang Tuhan cari adalah manusia yang mau mentaati akan kebenaran firman. Itu sebabnya di dalam hidup saudara dan saya, mari kita berusaha semakin hari semakin mentaati firman. Kalau firman bilang mengampuni, ayo ngampuni. Firman bilang mengasihi, ayo mengasihi. Firman bilang rendah hati, ayo rendah hati. Gitu loh Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Ini yang Tuhan mau. Marching on, bicara kita maju karena kita mau mentaati. Dan yang ketiga, yang terakhir, bicara dependency. Kebergantungan kepada Allah. Marching on, the spirit of marching on, bicara bahwa kita itu harus hidup semakin bergantung pada Allah. Kalau ada satu bola besar di sini, dan bola itu saya minta saudara naik ke atasnya. Berapa banyak saudara bilang, enggak mau Pak, jatuh nanti Pak. Ada yang mungkin coba dan jatuh. Bola bisa buat kita jatuh. Dunia kita ini bulat, yaitu bola dunia ini. Memang bisa bikin kita jatuh. Memang bisa bikin kita tergelincir. Dunia kita ini bulat ini, bola bulat ini bisa buat kita jatuh. Makanya kita perlu hidup itu nempel Allah. Hidup itu bergantung kepada Dia. Di manakah Petrus bergantung kepada Yesus? Yaitu waktu dia ngalamin masalah yang dicari dahulu Yesus. Tuhan tolonglah aku tenggelam.
Yesus angkat dia. Waktu dia tenggelam, dia tidak berusaha dengan caranya sendiri. Dia tidak berenang, dia tidak menyelam. Apakah dia tidak bisa berenang? Jangan salah. Dalam Yohanes 21, yang loncat keluar dari perahu ketika tahu bahwa itu Yesus yang sudah bangkit dan ada di pantai. Petrus buka baju, berenang. Atau pakai baju berenang. Dan Yesus sudah kasih dia makan. Petrus bisa berenang. Tapi waktu dia berjalan dan jatuh, waktu itu tenggelam di air, dia tidak berenang. Dia tidak berusaha dengan kekuatan sendiri, pengalaman, kehebatannya. Tapi dia menunjukkan sikap, aku bergantung kepadamu. Tuhan tolonglah. Maka Yesus angkat dia. Itu namanya bergantung. Bergantung itu artinya mengutamakan Tuhan waktu kita ada di dalam masalah. Mencari Tuhan waktu kita ada di dalam masalah. Kenapa? Karena percaya bahwa dia peduli. Ini. Percaya bahwa ia peduli. Tuhan pasti peduli. Tidak mungkin Tuhan bilang, lo jatuh. Iya, coba berdiri lagi, bisa gak? Tuhan peduli. Nih, angkat. Percaya bahwa ia bertanggung jawab. Tuhanlah yang panggil Petrus keluar dari perahu menuju dia. Kalau di tengah jalan ada apa-apa, itu tanggung jawabnya Allah. Tuhanlah yang habis kasih makan 5.000 orang. Tuhanlah yang perintahkan Petrus dan murid-murid yang lain, seberangi dahulu danau ini, nanti aku nyusul. Dia yang perintah, dia yang bertanggung jawab. Itu sebabnya dia datang waktu lihat badai itu sangat luar biasa mengganggu hidup murid-muridnya. Dia yang bertanggung jawab datang dengan cara yang ajaib untuk menyelamatkan. Jadi kalau kita diperintah taat, karena setelah itu menjadi bagian Allah untuk pelihara kita. Dia yang bertanggung jawab. Percaya bahwa dia sangat berkuasa untuk menolong. Yesus tidak bilang begini, Petrus tenggelam. Tidak bisa Petrus, saya juga di atas air ini. Kalau angkat kamu nanti sama-sama jatuh ini. Jangan. Dia berkuasa, angkat. Itu sebabnya kita dituntut untuk hidup bergantung pada dia. Kita ini berpijak di dunia yang sangat bulat. Anything can happen. Apa aja bisa terjadi. Tapi kebergantungan pada Allah itu penting. Kalau saya ada di upacara penghiburan, saya selalu bilang, hidup manusia itu seperti pulsa HP. Cuma kalau pulsa HP, kalau mau habis ada SMS masuk, tinggal 10.000, silakan ditambah ulang, isi ulang. Kalau pulsa hidup manusia, itu enggak ada SMS masuk. Tiba-tiba entek, sep. Dan tidak bisa diisi ulang. Kecuali dia mau. Dan biasanya enggak ada yang tahu pulsanya berapa. Kalau pulsa HP masih ketahuan, tinggal 200.000, tinggal 50.000, tinggal 6.000, tahu. Kalau pulsa hidup gak ada yang tahu. Makanya kita harus hidup itu jaga. Siapa yang bilang kalau doa malam, pagi pasti bangun? Ada yang gak bangun. Tidur pun resiko kan? Karena kita bisa berdoa dan gak bangun. Tiba-tiba hilang. Siapa yang bilang kalau keluar rumah pasti pulang sore? Siapa bilang? Ada orang-orang yang keluar rumah dan pamit, sore gak pulang lagi. Ada orang-orang yang terbang naik pesawat pergi dan ngomongnya liburan. Dan libur selamanya. Tidak kita bisa bergantung pada dunia ini. Hanya kepada Allah kita bisa bergantung. Kalau Bapak Ibu tahu yang namanya orang berjalan di atas tali,
Hebat ya, manusia bisa jalan di atas tali, nggak jatuh, itu hebat. Dan seorang yang sangat profesional namanya Dan Turman, nulis buku, dia businessman tapi dia juga orang yang bisa jalan di atas tali. Dia bilang, saya melihat kejadian yang selalu berulang. Semua yang baru belajar jalan di atas tali jatuh, itu sebabnya cuma satu. Dan dia tulis itu di bukunya. Semua yang jalan dan jatuh mereka buat kesalahan yang sama, yaitu waktu jalan di atas tali lihat bawah, begitu lihat bawah jatuh. Orang jalan di atas tali tidak boleh lihat bawah. Dia harus lihat lurus ke sana, ke arah di mana dia harus sampai. Dia tidak boleh lihat kakinya, dia tidak boleh lihat tangannya, dia tidak boleh lihat siapapun, matanya hanya tertuju ke depan. Itu rahasianya. Dan dia bilang, orang yang tidak lihat bawah tidak jatuh. Kalau saudara tidak mau jatuh di dalam dunia ini, engkau harus pandang lurus ke depan kepada Kristus yang mengasihi kita, Kristus yang sanggup menolong kita, Kristus yang sanggup memberikan mujizat dalam hidup saudara. Fokus saudara harus kepada Dia setiap hari, dan kita tidak akan pernah jatuh. Itulah hidup bergantung kepada Dia. The spirit of marching on mengajarkan tiga ini. Harus punya keberanian, harus punya ketaatan, harus punya kebergantungan. Itulah yang akan memberi semangat kita maju ke depan dan melihat kuasa Allah nyata dalam hidup ini. Mari bersama-sama dalam hidup ini belajar dengan baik dari Petrus ini. Dia punya tiga ini, saudara harus punya tiga ini. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Amin.